Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kenalkan lagi, saya Rifai Nugraha Smangkut dari Genum 2. Sini saya mau menjelaskan NSPDE with CFD menggunakan the E5 method, conscious thinking. Ya, lanjut. Oke, sama kali itu intention ya. Intention saya itu tuh itu dalam hitungan saya karena saya untuk memahami materi yang akan kami pelajari. Nah, saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa dari dalam hati saya untuk dapat menambah ilmu saya dalam mempelajari aplikasi CFD Soft ke dalam metode numerik agar dapat mendapat karunia-Nya. Lalu dan soal yang saya uh, mau coba kerjakan adalah soal yang ada tertera di gambar ini. Lalu jadi berdasarkan soal tadi, kita diminta mencari aliran fluida pada sebuah geometri yang berarti ada sesuatu yang seimbang. Itu bisa ada massa, momentum, dan energi. Nah, pertama itu ada mass balance ya, karena ada sesuatu yang imbang ya, yaitu outlet, inlet dan outlet yang pasti uh, ada yang pasti sama ya di antara inlet dan outlet itu. Nah, jadi dari rumus itu bisa diturunkan ke uh, do, do P per do T ditambah delta kali rho kali dalam kurung rho kali U sama dengan 0. Dan di mana untuk momentum balance itu ya, yang dimana momentum masuk dan momentum keluar, itu persamaannya bisa dapat menggunakan Navier-Stokes. Dan lalu ada energi balance, yang dimana energi masuk dan keluar sama sama yang Rosen bisa diturunkan lagi dari energi biasa. Lalu untuk idealization ya, sama itu ada 3D flow. Di 3D flow ini menggunakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan aliran atau partikel dalam wujud 3 dimensi, yang dalam konteks di mana aliran tidak hanya bergerak dalam 2 dimensi, yaitu bidang datar, namun juga memiliki komponen aliran yang di dimensi ketiga. Nah, aliran 3 dimensi ini memberikan gambaran yang lebih akurat dalam dan komprehensif dengan tentang perilaku sistem aliran. Lalu ada namanya steady state flow. Dan ini adalah kondisi aliran di mana sifat-sifat seperti kecepatan, tekanan, dan suhu pada suatu titik dalam sistem ini tidak berubah terhadap waktu. Nah, dalam kejadian ini, aliran tidak mengalami perubahan temporal pada titik tertentu di aliran tersebut. Nah, penggunaan steady state flow ini menjadikan analisis yang lebih sederhana dan lebih mudah diprediksi. Lalu ada incompressible flow, di mana merupakan jenis aliran yang di mana densitas fluida ini dianggap konstan sepanjang aliran, yang di mana volume spesifik fluida tidak berubah terlepas dari perubahan tekanan atau suhu. Nah, pada aliran incompressible, kompresibilitas itu diabaikan. Nah, penggunaan aliran incompressible ini bisa disebabkan oleh kesederhanaan matematis, akurasi dalam baik aplikasi cairan, efisiensi komputasi, relevansi dalam teknik, stabilitas operasional, dan sebagai dasar pendidikan dalam studi mekanika fluida ya. Jadi lanjut ke instructionnya ya. Nah, ini untuk instruction tadi kita pakai di CFD software-nya CFD Soft ya. Jadi pertama kali kita untuk memulai ini kita bikin dulu geometrinya. Kita bikin geometri seperti soal tadi ya, yang mana tadi ukuran itu 0,8, sini 0,2, dan ini 0,2 juga. Lalu kita add box ya. Nah, kelihatan box besar seperti ini. Nah, untuk apa lubang yang untuk kita membentuk apa tengah ini sebagai lubang kecil yang menyempit itu. Nah, cara itu kita buat lagi nih di origin ini. Kita bikin 0,3 dan X dan Z ini Y dan Z kita biarkan saja, dan X ini kita bikin sebagai 0,2, dan di tengah itu Y itu kita bikin 0,05. Lalu kita add box. Nah, untuk yang ketiga itu sama nilainya, untuk yang kita di tengah sini kita bikin 0,15. Nah, ini geometri sudah kita bikin, berarti kita sekarang menyesuaikan mesh-nya. Jadi
mesh-nya ini kita sesuaikan saja nih auto mesh. Nah, jadi ini kita kasih ruang dikit ya, 0,01 dan 0,99. Ini kenapa kita ubah biar inlet, supaya kayak ntar inletnya pas dibikin jadi kelihatan. Lalu untuk ininya jumlah mesh properties itu di sini kita bikin ini 60, 30 dan 70. Ini sebetulnya bebas ya, cuma kita bikin segini kan. Sebetulnya lebih baik lebih bagus cuma kita bikin segini karena waktu kita kurang. Jadi untuk ini buku mesh boundaries itu kita bikin X space ini mana X masuk itu kita sebagai inlet dan X space yang sebelah sini kita bikin sebagai outlet. Nah, udara fluida akan masuk sini dan keluar di sini. Dan sisa kita bikin wall. Sisa kita jangan sentuh. Yang ini kita biarkan seperti itu. Dan kita tinggal generate mesh-nya. Oh ya, di sini kita bikin dulu 0,1 semuanya. Oke, kita pastikan dulu. Ini kita klik dulu tadi. Kelihatan bentuknya seperti ini ya. Kemungkinan di dalamnya. Jadi kita ini jadi setelah papelnya, lalu kita generate mesh. Oke, ini agak lama jadi kita pause dulu. Oke, kita kembali lagi ke ini. Ini sudah kita ini ya, sudah kita generate mesh-nya, jadi hasilnya seperti ini. Mirip kayak di soal yang kita lampirkan tadi di presentasi PowerPoint. Jadi ini setelah ini kita masih ya, kita belum solve. Jadi kita simulasi model itu kita pastikan ini dia steady state dan incompressible, terus kita bikin laminar dan subsonic. Jadi pada dasarnya kita jangan sentuh apa-apa, jadi diubah intinya. Terus kita apply model sudah di-apply, setelah di-apply propertiesnya jadi tampaknya seperti ini ya. Dan untuk boundary condition ya, jadi di inlet nomor 1 ya, di inlet itu kita bikin condition type itu velocity inlet sebagai velocity inlet yang dimana nilainya itu sebesar 0,1. Lalu untuk outletnya itu kita set sebagai outflow dan ini nilai kita biarin aja. Dan initial conditionsnya itu kita bikin ini nggak usah kita ubah. Nah, lalu kita ke solve. Nah, ini kita jangan ubah-ubah ya. Jangan diubah sama sekali, jangan sentuh. Lalu kita di run solver. Nah, number of iterations kita bisa bebas berapa. Jadi kita bikin aja di sini 700, waktu kita nggak banyak juga ya. Jadi kita bikin aja 700. Nah, kita run solver. Ini bakal makan waktu lama, jadi kita skip aja. Oh, ini mau kita lampirkan juga nih. Selagi kita bisa ya monitoring ini prosesnya gimana di grafik. Jadi ini ya, kita klik di sini, show residual view. Jadi ini grafiknya bakal muncul ya. Nah, ini tadi dari awal yang lurus Jepang sampai lurus ini. Dan ketika iterasi sudah mencapai yang kita tentukan tadi, di mana 300 itu dia akan lurus, akan menyatu semua ini, grafik yang kurang lebih begitu. Jadi kita coba kita skip dulu. Oke, ini sudah berhenti iterasinya. Jadi ini grafiknya ya bisa dilihat gimana ya. Jadi setelah ini kita sudah berhenti kan. Nah, kita bisa lihat di para view. Nah, oke, para view ini. Ini biar dia muncul gambar ini, kita bikin apply dulu ya. Nah, setelah di apply ini dia muncul kan. Nah, jadi setelah dia ini muncul ini kita kan mau analisa nih. Nah, biar lebih gampang di sana kita slice ke 2D ya. Gimana caranya slice-nya itu dengan ini slice
terus kita pilih plan itu Z normal. Jadi kita mau analisa dari sini inlet ke outlet ya. Jadi kita slice, apply. Nah, itu sudah di-apply kan, begini hasilnya. Nah, setelah slice tadi kita kalau mau lihat gimana persebaran fluida yang alirannya itu yang masuk dari inlet ke outlet itu gimana? Ini cara kita dengan menggunakan glyph. Nah, jadi glyph-nya kita apply. Nah, begini hasilnya jadinya persebarannya kira-kira begini fluida yang menyebar setelah masuk dari inlet ke outlet. Di dalam kurang lebih seperti ini. Jadi kita balik lagi ke slide, kita lihat ini surface-nya itu di ini ya. Kita bikin ke surface LIC ya. Jadi gini dia. Jadi kita coba disable lagi. Sudah disable lagi glyph-nya. Nah, jadi hasilnya begini ya. Ini hasil persebaran alirannya dari inlet ke outletnya. Terus kita coba balikin lagi di slide-nya ke surface ya. Nah, begini nih, simpelnya begini. Simpelnya alirannya masuk terus seperti ini, dan ketika udah masuk tuh dia kayak gini hasilnya. Lalu kita coba, ini kita running simulasi ya. Kita coba, ini maksimalnya 6 detik ya, jadi kita maksimalin aja simulasi gimana. Dari yang masuknya 0,1 menjadi 2,6 ini. Kita coba running. Kita harus kelihatan jelas ya. Tinggal di runningnya, kita play. Nah, itu geraknya. Nah, tuh. Gitu. Ya, kira-kira aliran fluida itu dia bergeraknya seperti itu. Ketika dia melewati jalur yang kecil ini. Melewati di tunnel itu gambarnya kira-kira begini. Kita play lagi. Oke. Oke, jadi mungkin itu ya simpel yang bisa saya tunjukkan pada video kali ini. Jadi mungkin saya mengerti saya conscious ya karena saya masih kurang paham dengan ilmu pada 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 yang ilmu yang berkaitan dengan mekanika fluida ini karena saya sendiri pada semester ini tidak hanya mengambil metode numerik saja dan saya untuk ilmu-ilmu dari mekanika fluida saya hanya mengandalkan informasi yang saya dapatkan dari teman-teman saya ya teman-teman saya di kelas yang mengambil mata kuliah mekanika fluida. Jadi pengetahuan saya yang saya ketahui tentang mekanika tentang aliran dinamika fluida saat ini lumayan tidak terlalu banyak tidak banyak yang saya ketahui untuk saat ini. Karena seperti saya bilang tadi, saya tidak mengambil mata kuliah mekanika fluida di semester ini dan mungkin itu mungkin membuat saya banyak melakukan kesalahan dalam menyampaikan materi baik itu teori dan bagaimana cara saya menjelaskan cara cara dinamika simulasi yang saya buat tadi itu. Dan oleh karena itu saya mohon maaf apabila atas kekurangan yang saya miliki tersebut. Dan lain dari itu saya mohon maaf apabila untuk dalam presentasi ini apabila saya melakukan banyak kesalahan kata, mohon maaf apabila sebaiknya dimaafkan. Saya mohon untuk dimaafkan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.